Hanya satu yang saya tangkap dari beliau, hanya Nah. satu. Hidup itu adalah dua pilihan. Nah. Pertama, akan ditinggalkan dan yang meninggalkan. Karena beliau, bukan saya memuji, bukan apa. Tapi memang ketulusan beliau ternilai oleh masyarakat. Bukan kesempatan mencari nama, bukan kesempatan mencari popularitas, tapi beliau dengan begitu ikhlasnya datang di tengah-tengah masyarakat dan tanpa pemberitahuan lebih awal. Duduk di tumpukan batu itu sambil menangis beliau memandang ke masjid itu. Berangis beliau? Nangis. Masya Allah. Seperti yang kita lihat dari awal kejadian, rumah ini sebelumnya masih kokoh berdiri. Rumah ini? Ya. Dan setelah terjadi longsor susulan, bahkan menimbun rumah dan rumah yang sebelahnya hancur total. Oh, eskavator bekerja cuman 2 unit. Ada 2 unit, itu pun dari Anies Baswedan. Ya. Dan dari pemerintah daerah sendiri belum ada yang menerjunkan. Ini SD, sekolah. Ini rumah. Ini SD udah ketutup nih sama material batu dan kerikil. Serem. Gua nggak berani turun ini. Ini atas atap juga nih. Serem. Materialnya batu-batu di sini. Nih siang ini kita berada di Jorong Labu bersama Uda Bagindo. Putra daerah sini ada? Iya, betul. Oke, kita mau jalan-jalan dulu, kita mau lihat kondisi di sekitar sini. Beberapa hari yang lalu Pak Anies berkunjung ke sini dan memberikan bantuan berupa uang tunai untuk menyewa 100 jam alat berat untuk bekerja. Jadi alat berat ini kita fungsikan untuk membuat tanggul sementara, membuat tanggul darurat seperti yang terlihat. Itu gunanya untuk mengantisipasi longsor susulan dan dapat sangat efektif menyelamatkan daerah yang masih belum terdampak. Nah, untuk daerah sini sendiri ada beberapa rumah yang benar-benar tertutup sama batu-batu gini. Kalau di bagian sini mungkin ada sekitar 40 sampai 50 buah rumah. 40 sampai 50 Ya. buah rumah di area sini. Di area sini. Udah ketutup habis. Udah hilang. Hilang ya? Atapnya pun udah nggak nampak. Hanyut. Hanyut. Berarti bawah ini dalam dulu ya? Dalam Pak. Dalam. Berapa meter dulu? Jadi ketinggian sedimen ini kira-kira sekarang berkisar 18 sampai 20 meter. 18 sampai 20 meter. Ya, ketinggian timbunan ini dari dasar sungai. Itu kita lihat masjid Seperti juga. yang kita lihat masjid juga hanya tinggal kubahnya saja. Kubahnya saja. Itu udah berarti setingginya setinggi kubah masjid ya? Iya. Ya, waktu kejadian itu percikan air gelombang itu saja mencapai kubah masjid. Wow. Jadi udah seperti gelombang tsunami kecil lah. Nah ini bahkan di sini banyak batu dah. Nah batu-batu ini banyakan batu daripada kayu atau gimana nih? Memang kayunya sudah habis atau? Memang kayunya sudah habis dan tertimbun. Dan bebatuan bercampur lumpur inilah materialnya yang sekarang masih menggantung di atas. Di hulu sungai. Di hulu sungai. Oh di atas di hulu masih banyak? Di hulu masih sedikit. Mungkin kalau jutaan meter kubik mungkin masih banyak yang akan turun. Yang akan turun. Ya, jadi itulah kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah menurunkan sebanyak-banyaknya alat berat, minimal 10 unit alat berat untuk menyelamatkan kampung yang masih bisa kita selamatkan. Di sekitar sini ya, ada beberapa kampung. Ya. Nah, jadi seperti yang terlihat di ujung, itu adalah
titik tumpu longsoran dari atas. Oh, yang di ujung itu ya? Yang dari hulu. Jika tidak ada penahan itu, maka seperti yang kita lihat, jalan yang dilalui tadi nggak bakal ada. Bakal tertimbun. Nah, untuk saat ini eskavator bekerja cuman 2 unit. Ada 2 unit. Itu pun dari Anies Baswedan. Ya. Dan dari pemerintah daerah sendiri belum ada yang menerjunkan alat beratnya untuk ke Jorong Labuh. Nah, kan ini kan 100 jam pemakaian. Iya. Berapa cukup sih? Berapa lama sih? 8 hari kerja, Pak. 8 hari kerja? 8 sampai 10 hari kerja. Ini udah berapa hari mereka kerja? Ini udah kerja hanya tersisa mungkin sekitar 4 hari lagi. 4 hari lagi? Nah, itu selesai? Selesai. Dan kita akan mengupayakan membentuk penggalangan dana untuk menyewa alat berat, membuat shelter sementara. Dan sampai saat ini pun kejelasan Huntara dan Huntap kita yang dijanjikan pemerintah kepada kami masyarakat belum kami rasakan. Belum ada kejelasan. Apakah di mana titiknya Huntara kami dibuat, itu belum ada konfirmasi kepada kami masyarakat. Belum ada sama sekali. Dan kedatangan Pak Anies kemarin alhamdulillah bukan menyinggung masalah politik, bukan apa, tapi beliau dengan sigap memberikan sumbangan dan mendirikan shelter sementara. Alhamdulillah 2 shelter kita dirikan. Oh, beliau langsung. Dan beliau langsung tidur di shelter tersebut. Oh, nanti boleh kita ke situ melihat? Boleh. Oke, siap. Nah, Bang, untuk warga di kampung sini, apa ada yang tertimbun juga di bawah? Di sini di titik ini ada 2 warga kita, suami istri, lansia. Dan itu yang pertama kita evakuasi pada hari keempat setelah kejadian. Dan si ibunya kita evakuasi hari ke-9. Hari ke-9. Ya, hari ke-9. Itu pun evakuasi tanpa menggunakan alat dan APD. Hanya dengan tangan kosong. Hanya dengan tangan kosong mengalihkan masyarakat menggali ini, menggali bahan-bahan dalam material. 2,5 meter. Berapa? 2,5 meter. 2,5 meter. Ya. Dan alhamdulillah kami bisa mengevakuasi kedua jenazah tersebut. Gimana Bang setelah bencana ini? Ya, harapan kami masyarakat, Pak, kita kan belum tahu apakah daerah kita ini dinyatakan aman untuk ditinggali ataukah termasuk pada zona merah. Jadi harapan keterangan tersebutlah yang kami masyarakat tunggu gitu. Tapi dari pemerintah sendiri belum ada solusi. Apakah kami harus direlokasi atau bagaimana, itu pun tidak ada jawaban dari pemerintah. Bahkan kemarin karena kesempatan bertemu dengan beliau, dengan Pak Anies Baswedan, saya mencoba menyampaikan keinginan masyarakat. Bahwasanya kami sangat ingin, Pak, hunian yang aman, menghilangkan rasa trauma yang begitu hebat di masyarakat, dan kejelasan ekonomi masyarakat ke depannya. Dengan berkunjungnya Pak Anies ke desa ini, Bang, apa perasaan warga? Sangat-sangat mengobati luka masyarakat, sangat mengurangi rasa trauma masyarakat, karena beliau, bukan saya memuji, bukan apa, tapi memang ketulusan beliau ternilai oleh masyarakat. Bukan kesempatan mencari nama, bukan kesempatan mencari popularitas, tapi beliau dengan begitu ikhlasnya datang di tengah-tengah masyarakat dan tanpa pemberitahuan lebih awal. Oh, diam-diam juga nih dia ke sini. Iya, seperti itu. Oh. Nah, pas setelah tahu beliau sampai di sini gimana rasanya? Masyarakat sendiri kaget. Oh, itu siapa? Itu bukannya Pak Anies, kata masyarakat. Ya, ya ini Pak Anies. Saya bilang ke masyarakat. Ya, begitu antusiasnya masyarakat, bahkan setiap salaman, setiap berpelukan nggak ada yang lepas dari rasa haru masyarakat. Nah, dan beliau sempat tidur pun bersama masyarakat. Udah sempat ngedampingi beliau selama beliau di sini? Alhamdulillah dari jam 12 malam beliau datang sampai kepergian beliau dari Jorong ini jam 11, sekira jam 11 siang, saya tetap mendampingi. Sempat tidur bersama? Sempat. Gimana rasanya tidur sama orang yang seperti itu? Ya, Nyanyi nggak tidurnya? Ya, tapi disitulah
Beliau datang di Jorong Labuh jam 12 malam. Sampai kami ngobrol-ngobrol, membicarakan solusi bagaimana, menceritakan nasib masyarakat. Itu sampai jam 2 dini hari. Beliau baru tidur. Jam 5 kami bangun, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian beliau datang ke 2 titik bencana ini. Dan sempat beliau duduk sambil menangis melihat masjid. Oh, ya. Beliau di sini duduk di tumpukan batu itu sambil menangis, beliau memandang ke masjid itu. Menangis beliau? Menangis. Masya Allah, luar biasa ya. Dan setelah itu saya antar ke yang tumpukan yang di sebelah sana, lokasi yang satu lagi. Itu kita foto-foto di batu yang ukurannya 2 kali mobil tronton. Sebesar gedung SD. Masih ada? Masih ada. Bisa kita lihat nanti di situ. Oke, kita lihat rumahnya. Ini. Dan rumah ini seperti yang kita lihat dari awal kejadian, rumah ini sebelumnya masih kokoh berdiri. Rumah ini? Ya. Dan setelah terjadi longsor susulan, bahkan menimbun rumah dan rumah yang sebelahnya hancur total. Oh, sebelahnya juga ada rumah? Rumah sebelah itu ada rumah. Oh iya. Itu ada air juga tuh dari situ, dari atas. Itu tanggul kita bocor di atas, mungkin ada rembesan air. Itulah yang sekarang kita upayakan. Jadi setiap kali hujan di hulu, debit air itu akan membawa luncuran sedimen berupa material seperti ini. Dan itulah yang kita takutkan menimbulkan dampak baru gitu. Apalagi di sini rumah-rumah di sekitar sini lereng semua ya? Ya. Pas di bawahnya lagi? Ya, karena dia kalau grafisnya memang dia posisinya menurun. Rumah ini orangnya nggak apa-apa, Pak? Alhamdulillah kita karena kesadaran masyarakat dan kesigapan perangkat Wali Jorong dan Paripaga Nagari untuk mengevakuasi warga dan mengedukasi warga. Jadi sebelum kejadian, seminggu sebelum kejadian kita sudah wanti-wanti ke warga. Kalau jika terjadi sesuatu, kita harus siap dievakuasi. Dan alhamdulillah, dan dari 5 orang korban jiwa itu, 3 diantaranya adalah penderita stroke. Wah. Nah, jadi bukan keterlambatan kita mengevakuasi, memang mungkin sudah takdirnya di situ. Nah, itulah yang menjadi korban. Dah, ada pesan-pesan Pak Anies ke sini kepada warga yang paling merasa benar-benar menyentuh gitu? Hanya satu yang saya tangkap dari beliau, hanya satu. Hidup itu adalah 2 pilihan. Pertama, akan ditinggalkan dan yang meninggalkan. Jadi tinggalkan yang akan meninggalkan. Iya. Jadi segala sesuatunya, dan itu ucapan dari saya ke beliau. Bapak sendiri rumah Bapak gimana? Beliau bilang, alhamdulillah Pak, rumah saya pun habis. Tapi saya bersyukur, saya dan keluarga masih sehat walafiat hingga saat ini, saya bilang. Dan kalau untuk masalah harta benda, saya kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Jadi datang daripada dia, kembali kepada dia. Dan semua mungkin hanya titipan. Rumah Abang di mana? Pas yang di bawah sini, Pak. Yang di bawah tadi ya? Bawah SD ada yang rumah yang separuh. Oh. Rumah yang separuh. Berarti ya selesai juga ya? Iya. Belum ada tanda-tanda juga. Oke, udah dulu. Nah, kita mau menuju ke lokasi yang kedua di mana Pak Anies Baswedan menginap. Oke, ini lokasi kita. Yo. Di aku belum tahu nih lagi nih lokasi. Nanti kita tanya ya, teman-teman. Saya lihat gelondongan batu dan kayu. Iya, kecewa tadi kan pakai orang PLN lah, buka mana dulu kabel tuh. Masyarakat yang coba banyak yang dosa buka itu aja lah. Rumah tertutup. Atau jadi bingung mak. Kayu dan batu-batu besar. Nah itu tuh. Iya. Bisa lihat. Ayo bela telepon orang PLN balik.
Itu batu 2 kali tronton Iya, batu. gedenya. Ya itulah kecil awak tadi kan. Dapat awak putih listrik makin sore, kau dipasang balik ya kecil awak. Ah. Ya si Andi tahu sendirilah masyarakat awak kok kan kadang payah pokok kan. Labuh Jorong. Dibuka doa awak kok matian lo sih kan. Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Itu indah banget, ada danau meninjaunya terlihat dari atas. Jadi telepon orang anu ya, orang PLN ya. Ah ini daerahnya apa nama dah? Ini namanya sungainya aliran Sungai Range. Sungai. Range. Oh ini aliran sungai ini yang tertutup nih. Ini aliran sungai, Pak. Sekarang berpindah ke seberang sana. Sungainya berpindah jadinya? Berpindah ke seberang sana. Masya Allah. Dan tinggi sedimen ini berkisar 23 meter nih, sampai 18 meter. Dari permukaan. 23 sampai dari 18 sampai ke 23? Ya, sekitar 18 meter sampai 23 meter tertinggi dari atas sawah seperti ini. Alah. Nah itu ada tuh batu tuh gede banget tuh. Dari mana datang? Apa emang udah di situ? Oh itu hanyut dari hulunya Pak, dari atas. Hanyut? Ya. Masya Allah. Nah di sini berapa rumah yang? Di sini sekitar kurang lebih 30-an rumah. Dan walaupun masih nampak rumah-rumah yang berdiri itu tidak bisa dihuni lagi. Oh sudah tidak layak huni. Sudah tidak layak huni. Seperti rumahnya sudah dipenuhi bebatuan. Cuman yang terlihat hanya atap saja. Nah, untuk warga sendiri korban berapa sih? Kalau untuk di daerah sini ada 3 jiwa. 3 jiwa ya? 3 jiwa ya. Itu pun terevakuasi di hari pertama kejadian. Jadi di sini dululah yang meledak duluan, yang galodo duluan. Baru di malamnya yang di sebelah kita lihat tadi. Oh, sini kejadian siang. Yang pecah di sini dulu. Jadi pagi itu kami masih sempat Wali Jorong dan masyarakat gotong royong membersihkan aliran sungai ini. Nah, jadi ada kayu-kayu yang melintang ke dalam aliran sungai, kami potong, kami bersihkan. Rencananya sih mau sampai ke hulu, tapi belum sempat. Sampai di hulu udah kejadian. Nah kemarin sempat nyelamatin diri kemana Bang? Kita ke pengungsian ini. Titik pengungsiannya memang di titik pengungsian ini kita rasa paling aman. Paling aman. Karena aliran sungai ini seperti letter V. Dan sungai pengungsian kita ada di tengah. Tapi tidak takut dengan keadaan seperti ini? Ada longsoran dari atas atau gimana? Setelah kita ahli geologi dan SDM datang, mereka mempelajari tidak ada ditemukan retakan. Nah, jadi setelah dipetakan melalui peta militer juga kerjasama sama TNI, ini untuk sementara dinyatakan aman. Aman ya. Makanya kita mengungsi di sini. Tetap di sini ya. Ada berapa warga yang mengungsi di sini? Kalau di sini 617 jiwa. 617 jiwa. 617 Itu jiwa. Udah dapat bantuan semua? Kalau logistik alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mencukupi Pak. Cuman yang kita butuhkan sekarang seperti shelter tambahan. Seperti yang diberikan Pak Anies, dan kita membutuhkan itu gunanya untuk pengungsian kita sekarang kan terbagi 4 titik Pak. 4 titik. Ada di Jorong Nagari ada sekitar 100 jiwa, di Jorong Kubu ada sekitar 80-an jiwa, dan di Jorong Desa Ujung namanya itu ada sekitar 200 jiwa. Rencananya kita kumpulkan di shelter sementara ini di 1 titik untuk pendistribusian makanannya, distribusi pakaiannya agar lebih merata, Pak. Lebih merata, Pak. Nah, untuk seperti material-material begini, ini apa udah biar begitu saja? Tidak perlu dibersihkan atau gimana? Kalau untuk dibersihkan, walau alam. Kalau menurut pemikiran saya, walau alam. Kalaupun kita ratakan, mau kemana ini kita buang? Iya. Jadi biarlah, kalau masyarakat udah pasrah, biarlah. Begini kemauan yang di atas ya sudah. Selain dari kampung, di sini ada apa aja nih? Di persawahan. Oh, persawahan. Areal persawahan. Areal persawahan. Kalau kita lihat Jorong Labuah itu dari 100% wilayah Jorong Labuah itu terdiri dari 30% perumahan pemukiman masyarakat, 70%-nya pertanian.
lahan pertanian. Lahan pertanian. Dan itu pun yang tersisa cuman lahan perumahan warga, hanya 10%. Seperti yang kita lihat di pengungsian. Yang itu saja ya? Ya. Supaya hanya habis. Ya, selainnya habis. Itu Pak Anies yang sempat lihat ke sini juga? Ya, beliau sampai di seberang sana. Sampai di seberang sana? Sampai di seberang sana. Apa kata beliau, Bang? Ya. Melihat keadaan seperti ini. Dan itulah apa yang paling masyarakat paling takutkan untuk saat ini. Dan saya menjawab, kami tidak takut, Pak. Kalau memang itu takdirnya dari yang kuasa, kita jalani. Cuman sebagai manusia kita dituntut berusaha. Dan kami akan berusaha semampu kami dengan lahan yang ada. Dan kita yakin di sebalik musibah ini pasti ada hikmah. Betul. Yang lebih baik diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sempat mengangguk dan jika lebih baik ada perhatian dari pemerintah pusat untuk memberikan kami daerah transmigrasi atau relokasi ke daerah yang aman, kami sangat setuju sekali dan tidak ada masyarakat yang menolak. Iya, saya juga sempat berpikir tadi, Bang, sewaktu saya masuk dari jalan utama ya. Yeah. Masuk ke daerah sini melewati lereng bukit. Yeah. Bawahnya danau, bawahnya danau ada rumah lagi. Kapan-kapan ya menurut aku kiri kanan itu memang zona merah. Zona merah. Ya, zona merah. Kenapa warga tidak takut? Saya merasa kan begitu pikiran saya tadi. Ya, kalau sebagai masyarakat bukan menyalahkan pemerintah, tidak. Cuman langkah-langkah yang diambil pemerintah sekarang, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kurang efektif untuk menghadapi masalah bencana. Tanggap bencananya kurang efektif. Soalnya saya kemarin sama Pemprov sendiri saya sudah mengirimkan pemikiran, ide kalau untuk hunian tetap masyarakat yang tertimpa bencana di Kabupaten Agam, itu bahkan saya telah meninjau sendiri lokasi hunian tetap yang ada di Lubuk Basung. Dan itu sangat aman untuk hunian tetap masyarakat. Akan tetapi pemilik lahan tersebut adalah milik pribadi. Dan itu tergantung Pemprov yang nego dengan pemilik lahan. Pemprov bisa saja membeli lahan tersebut dan diberikan kepada hunian tetap bagi masyarakat yang terkena musibah. Tapi jawaban itu belum ada dari pemerintahan provinsi. Belum ada. Ya. Jadi waktu kejadian itu, kalau ibaratnya kita berdiri di tengah-tengah dua pesawat yang akan landing. Seperti apa bunyi mesin jet yang akan landing, seperti itulah bunyi yang kita dengar. Iya, datang ya. Itu perasaannya udah nggak tahu ya. Udah ngucap aja. Istighfar aja. Apalagi dengan keadaan jalan seperti itu. Iya. Yang untuk lari pun saya rasa sangat penuh berisiko ya. Jadi sebelum kejadian itu kita udah memberitahu kepada masyarakat setelah sholat maghrib tidak ada yang boleh ada di rumah. Semuanya kita berada di titik kumpul yaitu pengungsian sekarang. Dan memang jam 9 kampung sudah kosong. Jam 12 barulah luluh lantah semuanya. Bang, ini aku balik lagi ke eskapator tadi. Ya. Itu masih kan udah mau selesai tuh. Ya. Jamnya ya, bukan pekerjaannya. Betul. Pekerjaan masih panjang. Masih panjang. Dan dibutuhkan beberapa unit lagi harusnya. Tapi kita berharap dan kita panitia terpadu masyarakat Jurong Labuh saat ini membuka penggalangan dana. Boleh dong disampaikan? Ya, membuka perantau-perantau di Sumatera Barat. Penggalangan dana bagi perantau-perantau yang ada di manapun Indonesia ya. Ya, kami sangat mengharapkan bantuan donasi yang akan kami gunakan untuk pertama kami akan menggunakannya untuk shelter dan jaringan air bersih. Setelah itu kita akan memanfaatkan lahan yang ada guna kehidupan masyarakat ke depannya. Walaupun itu hanya ibaratnya untuk bertahan beberapa bulan.
Nah, untuk rekening sendiri bisa nanti aku cantumkan di sini. Bisa, ada nanti ada struktural kepengurusan panitia, dan situ kita lampirkan rekening. Rekening ya? Ya, rekening. Langsung ke desa sini? Iya, langsung ke pengurus ya. Oke, dan itu pun kita sifatnya kebersamaan masyarakat. Dan segala sesuatunya yang kita perlukan, yang kita beli, yang kita bagi, itu transparan di hadapan masyarakat. Dan tidak ada menyangkut kepentingan pribadi. Oh, siap. Ya. Oke, terima kasih ya Bang. Yuk.